Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Udara dingin London masih terasa tertinggal di pori-pori kulit Arini saat ia melangkah keluar dari Garbarata Bandara Soekarno-Hatta. Mantel trench coat berwarna krem yang ia kenakan terasa sedikit terlalu tebal untuk kelembapan Jakarta yang menyengat. Namun Arini tidak peduli. Di dalam benaknya, hanya ada satu wajah yang menari-nari. Kania, putri kecilnya yang baru berusia 3 tahun. 6 bulan. Bagi Arini, 6 bulan dinas sebagai manajer proyek di London terasa seperti 6 dekade. Ia merindukan aroma bedak bayi di leher Kania, tawa renyah putrinya saat dibacakan dongeng, dan tentu saja, pelukan suaminya, Doni. Selama di luar negeri, Arini bekerja keras hingga larut malam, memeras otak dan energinya hanya demi satu tujuan, memastikan masa depan Kania terjamin dan keluarganya bisa hidup berkecukupan. Jakarta, aku pulang. Bisiknya pelan sambil menarik koper praknya yang berat. Di dalam koper itu, penuh dengan mainan edukasi dari Hamleys, gaun-gaun cantik dari butik di Oxford Street, dan suplemen kesehatan terbaik untuk ibunya. Arini merogoh tas tangannya, mengambil ponsel yang baru saja ia nyalakan. Jantungnya berdebar ringan. Ia sengaja tidak memberitahu Doni bahwa ia pulang lebih awal 3 hari dari jadwal seharusnya. Ia ingin memberikan kejutan. Ia membayangkan ekspresi wajah Doni yang kaget, lalu mereka akan berpelukan erat, sementara Kania akan melompat-lompat kegirangan melihat oleh-oleh yang dibawanya. Namun, saat layar ponselnya menyala, dahi Arini berkerut. Tidak ada satupun pesan balasan dari Doni sejak 2 hari lalu. Pesan terakhir Arini yang mengabarkan bahwa ia sangat merindukan rumah hanya berakhir dengan centang 1. Ia mencoba menelepon. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Arini mencoba lagi. Tetap sama. Ia kemudian mencoba menelepon nomor ibunya. Biasanya, ibu selalu siaga memegang ponsel untuk memperlihatkan video Kania lewat video call. Namun, ponsel ibu pun bernasib sama. Tidak aktif. Mungkin mereka sedang di daerah yang susah sinyal? Atau mungkin ibu sedang mengajak Kania jalan-jalan ke taman. Gumam Arini mencoba menenangkan diri. Namun, sebersih rasa cemas mulai merayap di ulu hatinya. Dingin dan tidak menyenangkan. Arini memutuskan untuk tidak menunggu jemputan kantor. Ia berjalan menuju pangkalan taksi. Di dalam taksi yang mulai membelah kemacetan jalan tol, Arini menyandarkan kepalanya di kaca jendela. Pikirannya melayang pada percakapan telepon terakhirnya dengan Doni sebulan yang lalu. Suara Doni terdengar agak jauh, terburu-buru, dan seringkali terdengar suara tawa wanita di latar belakang yang Doni klaim sebagai suara televisi atau sepupu jauhnya, Santi, yang sedang berkunjung. Santi. Arini sebenarnya kurang menyukai adik iparnya itu. Santi adalah tipe wanita yang enggan bekerja tapi selalu ingin tampil mewah. Sejak Arini berangkat ke London, Doni mengatakan bahwa Santi menginap di rumah mereka untuk membantu ibu menjaga Kania. Arini sempat merasa lega. Meskipun di sudut hatinya ia merasa aneh kenapa ibunya tidak pernah bicara langsung dengannya lewat telepon jika ada Santi di sana. Setiap kali Arini ingin bicara dengan ibunya, Doni selalu punya 1000 alasan. Ibu lagi tidur. Ibu lagi di pasar. Atau, ibu lagi mandi. Arini memejamkan mata, mencoba mengusir prasangka buruk. Ia adalah wanita yang logis. Ia mengirimkan hampir 80% gajinya setiap bulan ke rekening Doni untuk biaya operasional rumah, gaji asisten rumah tangga, dan tabungan pendidikan Kania. Ia sudah memastikan semuanya tercukupi. Taksi keluar dari pintu tol. Perlahan memasuki kawasan pusat kota yang padat. Arini melihat jam di tangannya. Pukul 2 siang. Matahari sedang terik-teriknya. Jakarta terasa membara. Pak, bisa lebih cepat sedikit? Tanya Arini pada sopir taksi. Waduh, Bu. Ini lampu merah di depan biasanya lama. Apalagi ada perbaikan jalan, jadi macet total. Jawab sopir itu sambil menunjuk ke arah persimpangan besar yang sudah terlihat penuh sesak oleh kendaraan. Taksi itu perlahan berhenti karena lampu berubah menjadi merah. Arini menghela napas panjang. Ia membuka sedikit kaca jendela taksinya, membiarkan udara luar masuk. Di trotoar,
Ia melihat para pedagang asongan dan pengemis yang mulai bergerak di antara celah-celah mobil. Hatinya selalu tersentuh melihat mereka. Sejak memiliki Kania, Arini menjadi lebih sensitif terhadap anak-anak dan orang tua di jalanan. Ia membuka dompetnya, berniat menyiapkan beberapa lembar uang kecil untuk diberikan jika ada yang mendekat. Tiba-tiba, matanya menangkap sesosok bayangan di seberang jalurnya. Seorang wanita tua dengan kain jarik yang sudah kusam, menggendong seorang anak kecil yang kepalanya terkulai di bahu sang nenek. Wanita tua itu memegang sebuah gelas plastik bekas, menyodorkannya ke arah jendela-jendela mobil yang tertutup rapat. Arini terpaku. Jantungnya seakan berhenti berdetak selama 1 detik. Postur tubuh wanita itu, cara ia berjalan yang sedikit menyeret kaki kirinya. Arini sangat mengenalnya. Itu adalah ciri khas ibunya yang menderita rematik menahun. "Ibu," bisik Arini lirih. Suaranya tercekat di tenggorokan. Ia menajamkan penglihatannya. Wanita itu mendekat ke arah jalur taksinya. Saat jarak mereka hanya terpaut 3 mobil, wanita itu menoleh sejenak untuk mengusap keringat di dahinya dengan ujung kain yang ia gunakan untuk menggendong si bocah. Dunia Arini seolah runtuh seketika. Itu benar-benar ibunya. Wajah yang biasanya bersih dan teduh kini tampak kusam, legam terbakar matahari, dan penuh guratan penderitaan. Dan anak di gendongannya, anak yang tampak lemas, pucat, dan mengenakan baju yang sudah tidak layak pakai itu. "Kania!" jerit Arini histeris di dalam taksi. Sopir taksi tersentak kaget. "Ada apa, Bu?" Arini tidak menjawab. Tangannya bergetar hebat saat mencoba membuka pintu mobil. "Pak, saya turun di sini. Ini uangnya. Ambil saja kembaliannya." Tanpa menunggu taksi menepi sempurna, Arini melompat keluar. Ia berlari menerjang kepulan asap knalpot dan klakson kendaraan yang bersahut-sahutan. Air matanya tumpah seketika, mengaburkan pandangannya. Namun kakinya terus berlari menuju sosok ringkih yang sedang mengemis di tengah aspal panas itu. Aspal jalanan terasa membara menembus sol sepatu hak tinggi yang dikenakan Arini. Namun rasa panas itu tak sebanding dengan api yang mendadak menyulut dadanya. Ia berlari bagai orang kesurupan, mengabaikan teriakan makian dari para pengendara motor yang hampir ia tabrak. Fokusnya hanya satu. Sosok wanita tua berbaju loak yang sedang menunduk lesu di samping sebuah mobil mewah. "Ibu! Ibu!" teriak Arini dengan suara parau yang pecah oleh tangis. Wanita tua itu tersentak. Bahunya yang ringkih menegang. Saat ia menoleh, gelas plastik di tangannya jatuh ke aspal, menimbulkan suara gemeretak kecil sebelum isinya. Beberapa keping koin berhamburan. Mata yang sudah mulai mengeruh karena katarak itu membelalak. Tubuhnya gemetar hebat, seolah melihat hantu di siang bolong. "Ah, Arini!" bisik ibunya. Suaranya kering, nyaris hilang tertelan deru mesin bus di samping mereka. Arini menubruk tubuh ibunya, memeluknya erat di tengah kemacetan yang merayap. Bau matahari, debu jalanan, dan keringat yang asam menyengat hidung Arini. Namun ia justru semakin mempererat pelukannya. Ia beralih menatap wajah kecil yang berada di gendongan ibunya. Kania, putri kecilnya yang biasanya wangi stroberi kini tampak kotor dengan rambut lepek dan pipi yang tirus. Kania hanya mengerjapkan mata dengan sayu. Tidak ada lagi binar ceria di sana. "Mama!" rintih Kania lemah. Suaranya terdengar sangat jauh, seolah bocah itu tidak punya tenaga lagi bahkan untuk memanggil ibunya. "Ya Tuhan, Kania! Ibu! Apa yang terjadi? Kenapa kalian ada di sini?" Arini menjerit. Air matanya membanjiri wajah. Klakson mobil di belakang mereka berbunyi nyaring. Seorang pengemudi berteriak menyuruh mereka pinggir. Arini, dengan kekuatan yang entah datang dari mana, merangkul bahu ibunya dan menuntunnya perlahan menuju trotoar, menjauh dari jalur maut lampu merah. Mereka duduk di sebuah kursi semen yang retak di bawah pohon puring yang berdebu. Arini segera mengambil botol air mineral dari tasnya, membukanya dengan tangan bergetar, dan meminumkannya ke Kania. Bocah itu minum dengan sangat rakus, seolah sudah berhari-hari tidak bertemu air bersih. Setelah itu, Arini memberikan sisanya kepada ibunya. "Ibu," jawab Arini. "Kenapa ibu mengemis? Di mana Doni?"
Di mana asisten rumah tangga kita? Tanya Arini bertubi-tubi. Suaranya mengandung kemarahan dan kesedihan yang tumpang tindih. Ibunya tertunduk. Bahunya berguncang hebat karena tangis yang selama ini ia pendam. Maafkan ibu, Arini. Ibu tidak becus menjaga Kania. Ibu gagal. Jangan bilang begitu, Bu. Ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Sambil terisak, ibu mulai bercerita dengan suara yang terputus-putus. 1 bulan setelah kamu berangkat ke London, Doni berubah total. Dia jarang pulang, dan kalau pulang, dia selalu membawa wanita itu. Santi. Arini mengerutkan kening. Santi? Dia bilang Santi itu sepupunya yang mau membantu menjaga Kania. Ibu tertawa getir. Sebuah tawa yang penuh luka. Bukan, Nak. Dia bukan sepupu. Mereka tidur di kamar kalian. Ibu pernah memprotes. Tapi Doni malah membentak ibu. Dia bilang rumah itu adalah miliknya karena dia kepala keluarga. Dia bilang kamu di London sudah punya laki-laki lain dan tidak akan pernah pulang lagi. Darah Arini mendidih. Lalu kenapa ibu bisa sampai di jalanan? 2 minggu yang lalu, Santi bilang dia sedang hamil. Dia tidak mau ada orang tua dan anak kecil yang mengganggu di rumah itu. Doni mengusir ibu secara paksa. Arini. Dia membuang baju-baju ibu dan Kania ke depan pagar. Ibu tidak punya uang. Doni mengambil kartu ATM yang kamu titipkan ke ibu. Dia mengancam akan memukul ibu kalau ibu mencoba menghubungi kamu. Ibu mengusap kepala Kania yang mulai terlelap karena kelelahan. Ibu tidak tahu harus kemana. Ibu malu mau pulang ke kampung dengan keadaan begini. Ibu mencoba mencari kerja. Tapi siapa yang mau menerima nenek tua membawa balita? Ibu terpaksa begini demi memberi makan Kania. Ibu takut Kania mati kelaparan. Nak. Arini merasa jantungnya seperti diremas oleh tangan raksasa. Ia menatap telapak kaki ibunya yang pecah-pecah dan hitam karena tidak memakai alas kaki yang layak. Ia melihat bekas lebam di lengan ibunya. Mungkin bekas tarikan kasar saat diusir dari rumah. Kemarahan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya kini meledak di dalam dada. Ia selama ini bekerja bagai kuda, menahan rindu, menghadapi diskriminasi di negeri orang, dan mengirimkan setiap sen yang ia miliki agar keluarganya bahagia. Sementara itu, suaminya justru berpesta di atas penderitaan darah dagingnya sendiri. Mereka bilang aku tidak akan pulang. Arini berbisik, suaranya kini dingin, sedingin es kutub. Mereka pikir aku sudah mati. Ia berdiri, menyeka air matanya dengan kasar. Matanya yang merah kini memancarkan kilat pembalasan yang mengerikan. Ia mengeluarkan ponselnya, menelepon seseorang yang selama ini menjadi rekan bisnis kepercayaannya di Jakarta. Halo, Pak Gunawan? Ini Arini. Saya baru sampai. Saya butuh bantuan Anda sekarang juga. Siapkan tim legal. Dan saya butuh alamat kontrakan atau aset apapun yang baru saja dibeli atas nama Doni atau seorang wanita bernama Santi. Dan satu lagi. Tolong hubungi pihak keamanan di perumahan saya. Katakan pada mereka, pemilik sah rumah nomor 12 sedang menuju ke sana untuk membersihkan sampah. Ibu menatap Arini dengan takut. Arini. Apa yang mau kamu lakukan? Arini berlutut di depan ibunya, memegang tangan tua yang kasar itu dan menciumnya dengan takzim. Ibu, cukup sampai di sini ibu menderita. Mulai detik ini, tidak akan ada satupun orang yang berani menyentuh ibu atau Kania. Arini kemudian menggendong Kania yang masih lemas ke dalam pelukannya. Ia memanggil taksi daring melalui aplikasi. Kita ke hotel dulu, Bu. Ibu harus mandi, makan enak, dan Kania harus diperiksa dokter. Setelah itu, Arini menoleh ke arah jalanan yang menuju ke arah rumah mewahnya. Aku akan mengambil kembali semua yang mereka curi dariku. Dan aku pastikan, mereka akan memohon untuk berada di posisi ibu saat ini, mengemis di lampu merah. Hotel bintang 5 di pusat Jakarta itu tampak terlalu megah untuk sosok ibu yang bajunya compang-camping dan kaki yang berdebu. Namun, Arini tidak peduli dengan tatapan ganjil para staf hotel. Dengan tatapan tajam yang mengintimidasi,
Ia memerintahkan pelayanan terbaik. Baginya, kenyamanan ibu dan Kania adalah prioritas mutlak sebelum badai pembalasan dimulai. Di dalam kamar suite yang luas, Arini membantu ibunya mandi. Air hangat yang mengalir dari pancuran seolah meluruhkan kerak debu jalanan. Namun tidak dengan trauma di wajah wanita tua itu. Saat Arini mengusap punggung ibunya, ia terkesiap. Ada bekas memar kebiruan di tulang belikat ibunya. "Ini karena apa, Bu?" tanya Arini. Suaranya bergetar menahan amarah. Ibunya sempat terdiam, mencoba menutupi dengan handuk. "Hanya jatuh saat dikejar petugas Satpol PP kemarin, Nak." "Ibu, jujur pada Arini." Paksa Arini lembut namun tegas. Tangis ibu pecah lagi di bawah guyuran air hangat. "Santi." Dia mendorong ibu sampai jatuh ke aspal saat ibu memohon agar mainan kesayangan Kania tidak dibuang. Doni hanya menonton. Arini. Dia hanya menonton sambil merangkul pinggang wanita itu. Arini mengepalkan tangannya hingga kuku-kukunya memutih. Di kamar sebelah, seorang dokter spesialis anak yang dipanggil Arini sedang memeriksa Kania. Arini segera menyelesaikan urusan mandi ibunya, menyelimutinya dengan jubah mandi tebal, lalu beralih ke kamar Kania. Dokter menoleh saat Arini masuk. Wajah dokter itu tampak prihatin. "Bagaimana kondisi anak saya, Dok?" Secara fisik, Kania mengalami malnutrisi ringan dan dehidrasi. Ada infeksi pada saluran pernapasan, kemungkinan karena terlalu banyak menghirup polusi jalanan. Tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah kondisi psikologisnya. Dia tampak sangat apatis, sebuah mekanisme pertahanan diri anak yang mengalami trauma hebat. Dokter itu menghela napas. Dia butuh istirahat total dan asupan gizi yang sangat ketat. "Saya sudah memberikan resep vitamin dan antibiotik. Tapi Bu Arini, anak ini butuh rasa aman." Dia terus menggumamkan kata, "Jangan pukul," saat saya menyentuh perutnya. Dunia Arini terasa berputar. "Jangan pukul?" Apakah bajingan itu juga menyentuh putri kecilnya dengan kekerasan? Arini mendekati ranjang, mengusap dahi Kania yang mulai hangat karena demam. Kania membuka matanya sedikit, melihat Arini, lalu meraih jempol ibunya dengan tangan mungilnya yang kurus. "Mama, jangan pergi lagi," bisik Kania dengan suara yang nyaris hilang. "Mama di sini, sayang. Mama tidak akan pernah pergi lagi. Mama janji." Arini mencium kening Kania lama, membiarkan air matanya jatuh di bantal. Setelah Kania dan ibu tertidur lelap karena pengaruh obat dan kelelahan, Arini duduk di ruang tamu suite yang remang-remang. Ia membuka laptopnya. Kemarahan yang tadi meluap kini telah membeku menjadi rencana yang dingin dan terhitung. Ia mulai memeriksa mutasi rekening bank yang selama ini ia percayakan pada Doni. Matanya membelalak melihat deretan angka yang keluar. Ratusan juta rupiah mengalir ke toko perhiasan, butik tas mewah, dan sebuah bengkel modifikasi mobil sport. Yang paling menyakitkan adalah melihat saldo tabungan pendidikan Kania yang kini hanya tersisa 100.000 rupiah. Doni benar-benar telah merampok masa depan anaknya sendiri. Telepon Arini bergetar. Pak Gunawan, rekan bisnis sekaligus orang kepercayaannya, menelepon. "Halo, Arini. Saya sudah mendapatkan apa yang kamu minta," ujar suara di seberang sana. "Katakan, Pak." Doni tidak hanya menggunakan uangmu untuk bersenang-senang. Dia memalsukan tanda tanganmu untuk menjaminkan salah satu ruko milikmu di Jakarta Selatan guna meminjam modal usaha. Tapi usahanya fiktif. Uang pinjaman itu ia gunakan untuk membeli sebuah apartemen atas nama Santi. Dan satu lagi, mereka berencana mengadakan pesta pertunangan mewah besok malam di rumahmu. Mengklaim bahwa mereka sudah resmi bercerai darimu secara agama karena kamu menghilang. Arini tersenyum, sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya. "Pesta pertunangan? Bagus. Mereka ingin merayakan kemenangan di atas tanah yang aku beli dengan air mata. Apa rencana Anda, Arini?" "Saya bisa mengerahkan tim keamanan untuk mengusir mereka malam ini juga." "Jangan, Pak Gunawan. Terlalu mudah jika mereka hanya diusir sekarang. Aku ingin mereka merasa berada di puncak dunia terlebih dahulu, sebelum aku menarik karpet dari bawah kaki mereka."
Aku ingin mereka merasakan kehinaan yang sama seperti saat ibuku berdiri di lampu merah tadi siang. Arini menarik napas dalam, menatap pemandangan lampu-lampu Jakarta dari lantai 30. Besok malam, tepat saat Doni menyematkan cincin di jari wanita itu, saya ingin semua bukti kejahatan perbankannya diserahkan ke kepolisian. Dan saya ingin semua akses ke rumah itu ditutup total saat tamu-tamu masih ada di sana. Kita akan melakukan penggerebekan publik. Dimengerti. Bagaimana dengan status rumah itu? Rumah itu milik saya secara mutlak sebelum kami menikah. Sertifikatnya ada di safety box kantor Anda, kan? Benar. Bagus. Besok, aku akan pulang ke rumahku sendiri. Bukan sebagai istri yang meratap, tapi sebagai pemilik yang akan membuang sampah ke tempat yang seharusnya. Arini menutup teleponnya. Ia kembali ke kamar, menatap wajah ibu dan Kania yang tertidur. Ia mengusap pipi ibunya yang kasar. Sabar ya, Bu. Besok, air mata ibu akan dibayar lunas dengan kehancuran mereka. Malam itu, Arini tidak tidur. Ia menghabiskan waktu dengan menyusun berkas, menghubungi pengacara handal, dan memastikan setiap celah hukum telah tertutup. Ia bukan lagi Arini yang lembut dan penurut. Arini yang itu sudah mati di lampu merah saat melihat ibunya mengemis. Kini yang ada hanyalah seorang wanita yang akan menuntut keadilan dengan cara yang paling brutal. Pagi itu, Jakarta diselimuti mendung tipis, seolah langit turut merasakan ketegangan yang membeku di hati Arini. Di dalam kamar hotel, Kania sudah mulai menunjukkan tanda-tanda membaik. Meskipun wajahnya masih pucat, ia sudah mau menyantap bubur ayam yang dipesan Arini. Sementara itu, ibu duduk di tepi jendela besar. Matanya menatap kosong ke arah gedung-gedung tinggi, seolah jiwanya masih tertinggal di trotoar lampu merah. Ibu, makan dulu ya? Arini harus pergi sebentar untuk mengurus beberapa hal. Ucap Arini sambil mengusap pundak ibunya yang kini sudah mengenakan pakaian sutra halus, kontras dengan kulitnya yang masih menyisakan trauma matahari. Arini, jangan lakukan hal yang berbahaya. Ibu takut mereka kasar padamu lagi. Bisik ibu dengan nada cemas yang kental. Arini tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang lebih mirip sayatan pedang. Mereka tidak akan bisa menyentuhku lagi, Bu. Sekarang, Arini yang memegang kendali. Setelah memastikan keamanan di hotel diperketat dengan 2 pengawal pribadi dari firma keamanan Pak Gunawan, Arini berangkat. Namun, ia tidak pergi sebagai Arini sang manajer proyek London. Ia mengenakan wig rambut pendek berwarna coklat gelap, kacamata hitam besar, dan masker medis. Ia menggunakan mobil sewaan yang tidak akan dikenali oleh Doni. Tujuannya hanya satu, rumahnya sendiri. Saat mobilnya berhenti di seberang gerbang rumah yang ia bangun dengan hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun, dada Arini bergemuruh. Di depan rumah itu, terpasang papan bunga besar bertuliskan, "Selamat atas pembukaan bisnis baru pertunangan Doni Santi." Bisnis baru? Gumam Arini sinis. Bisnis mencuri uang istri, maksudmu? Arini melihat kesibukan di halaman rumahnya. Beberapa kru catering mewah mondar-mandir mengangkat meja dan kursi. Dekorasi bunga-bunga impor mulai dirangkai di area kolam renang. Di sana, di balkon lantai 2, ia melihat Doni. Suaminya itu tampak rapi mengenakan kemeja linen mahal, yang Arini ingat betul ia beli di Harrods seharga ribuan pound sterling. Doni sedang tertawa lebar sambil memeluk pinggang seorang wanita yang mengenakan gaun merah mencolok. Santi. Wanita itu tampak sangat angkuh, menunjuk-nunjuk para pekerja dengan gerakan tangan yang kasar, seolah dia adalah ratu di istana itu. Arini merasakan mual yang hebat di perutnya. Rumah yang seharusnya menjadi tempat aman bagi ibu dan Kania, kini telah diubah menjadi sarang pengkhianatan. Arini mengambil kamera dengan lensa tele yang telah ia siapkan. Klik. Ia memotret Doni yang sedang menyerahkan sebuah kotak kecil, mungkin berisi perhiasan, kepada Santi. Klik. Ia memotret mereka saat sedang meminum sampanye di siang hari bolong. Tiba-tiba, sebuah mobil box catering berhenti tepat di depan mobil Arini, menghalangi pandangannya. Arini memutuskan untuk turun dan mendekat secara perlahan dari arah samping, melalui celah pagar tanaman tetangga yang kebetulan sedang kosong. Di sana,
Ia mendengar suara melengking Santi yang sedang memarahi salah satu pelayan. Hati-hati bawa piringnya. Itu set piring kristal mahal punya saya. Kalau pecah, gaji kamu setahun gak bakal cukup buat ganti, teriak Santi. Arini tahu betul piring itu. Itu adalah set fine bone Cina yang ia pesan khusus dari Inggris sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Sudahlah, sayang, jangan marah-marah. Nanti aura cantiknya hilang. Suara Doni terdengar menimpali. Terdengar begitu menjijikkan di telinga Arini. Lagi pula, kalau pecah ya tinggal beli lagi. Uang si ATM berjalan. Di London itu masih banyak. Dia baru saja tutup proyek besar. Bonusnya pasti gila-gilaan masuk rekening yang aku pegang. Tapi Don, gimana kalau dia tiba-tiba pulang? Tanya Santi dengan nada manja yang dibuat-buat. Nggak akan. Aku sudah atur sama orang dalam di sana untuk kasih dia tugas tambahan. Lagian, dia itu tipe wanita yang gila kerja. Dia nggak bakal peduli sama rumah ini selama aku kirim foto-foto palsu Kania yang lagi main di taman. Padahal anaknya sudah aku buang sama nenek tua itu ke jalanan. Doni tertawa terbahak-bahak. Sebuah tawa yang terdengar seperti suara iblis bagi Arini. Air mata kemarahan menetes di balik kacamata hitam Arini. Ia merekam seluruh percakapan itu menggunakan ponselnya. Setiap kata yang keluar dari mulut Doni adalah paku tambahan untuk peti mati karir dan hidup pria itu. Kamu benar, Don. Anak itu memang pengganggu. Untung kita cepat singkirkan mereka. Sekarang rumah ini jadi lebih luas, kan? Besok setelah pesta, kita jual saja ruko di Jakarta Selatan itu. Terus kita pindah ke Bali. Biarkan saja Arini pulang ke rumah kosong. Timpal Santi sambil mengagumi cincin di jarinya. Arini segera kembali ke mobilnya sebelum emosinya meledak di tempat. Ia mencengkeram setir dengan sangat kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Kalian ingin pindah ke Bali? Bisik Arini dengan suara rendah yang mengancam. Satu-satunya tempat kalian akan pindah adalah sel penjara yang dingin. Ia segera menghubungi Pak Gunawan kembali. Pak, saya sudah punya rekaman pengakuan mereka tentang penelantaran anak dan rencana penggelapan aset ruko. Gabungkan ini dengan bukti pemalsuan tanda tangan yang Bapak temukan. Baik, Arini. Semuanya sudah siap. Tim kami juga sudah berkoordinasi dengan unit PPA, Pelayanan Perempuan dan Anak, kepolisian terkait kasus Ibu dan Kania. Mereka akan bergerak bersama kita besok malam. Satu lagi, Pak. Tolong pastikan catering yang mereka gunakan adalah vendor yang memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan saya. Saya ingin menu utamanya diganti di detik-detik terakhir. Apa yang ingin Anda sajikan, Arini? Tanya Pak Gunawan penasaran. Arini menatap fotonya bersama Kania di layar ponsel. Sajikan kehancuran sebagai hidangan pembuka. Dan pastikan seluruh tamu undangan melihat siapa sebenarnya, Raja dan Ratu, gadungan ini. Arini menyalakan mesin mobilnya. Ia merasa tenang, ketenangan yang mengerikan sebelum badai besar datang menghantam. Besok, saat lampu-lampu pesta menyala, ia akan datang untuk mematikan masa depan Doni dan Santi selamanya. Hari H telah tiba. Atmosfer di kamar hotel tempat Arini menginap terasa sangat kontras dengan hiruk-pikuk persiapan pesta di rumahnya. Di sini, suasana hening dan penuh perhitungan. Arini berdiri di depan cermin besar, menatap bayangannya sendiri. Ia tidak lagi melihat wanita yang lemah lembut dan penuh kompromi. Ia melihat seorang wanita yang telah dikhianati hingga ke tulang, namun bangkit dengan kecerdasan yang mematikan. Ia mengenakan gaun sutra berwarna hitam pekat dengan potongan yang tajam dan elegan. Warna hitam, pikirnya, sangat cocok untuk menghadiri pemakaman martabat suaminya. Arini, apa kamu benar-benar akan pergi ke sana? Suara ibu memecah keheningan. Ibu berdiri di ambang pintu, tampak jauh lebih segar dengan tunik biru langit, meski gurat kecemasan belum hilang sepenuhnya dari wajahnya. Arini berbalik dan tersenyum tenang. Ibu tidak perlu takut. Hari ini, Arini akan mengambil kembali kunci rumah kita. Ibu dan Kania tetap di sini bersama tim keamanan sampai aku memberi kabar. Ya? Hati-hati. Nak, Doni, dia bisa menjadi sangat kasar kalau sedang tersudut. Biarkan dia mencoba.
Bu, kali ini, hukum yang akan bicara. Jawab Arini sambil memasukkan sebuah flash disk dan setumpuk dokumen ke dalam tas tangan mahalnya. Tepat pukul 5 sore, Arini bertemu dengan Pak Gunawan di sebuah kafe tersembunyi tak jauh dari rumahnya. Pak Gunawan membawa sebuah map tebal berisi dokumen hukum yang sudah dilegalisasi. Semuanya sudah siap, Arini. Lapor Pak Gunawan dengan nada serius. Unit PPA dan kepolisian dari Polres Jakarta Selatan sudah saya koordinasikan. Mereka akan bersiaga 2 blok dari rumahmu. Begitu kamu memberi kode, mereka akan masuk. Pihak bank juga sudah membatalkan transaksi penjaminan ruko itu karena terbukti tanda tanganmu dipalsukan. Arini mengangguk puas. Bagaimana dengan vendor cateringnya? Pak Gunawan terkekeh sedikit. Sebuah tawa yang dingin. Pemilik catering itu adalah klien lama perusahaanmu. Begitu tahu apa yang dilakukan Doni pada keluargamu, dia sangat marah. Dia sudah menyiapkan kejutan di layar proyektor besar yang seharusnya menampilkan foto-foto kemesraan Doni dan Santi. Bagus. Pastikan semua tamu sudah hadir sebelum aku masuk. Aku ingin kesaksian mereka menjadi paku mati bagi reputasi sosialita gadungan itu, tegas Arini. Sementara itu, di kediaman Arini, kemewahan tampak memuakan. Doni berdiri di tengah ruang tamu yang luas, mengenakan setelan jas seharga puluhan juta yang ia beli menggunakan kartu kredit Arini. Ia tampak membusungkan dada, menyalami para tamu yang terdiri dari rekan bisnis kelas menengah dan teman-teman nongkrongnya yang haus akan kemewahan gratis. Di sampingnya, Santi tampak bak burung merak dengan gaun merah menyala dan perhiasan berlian yang berkilau, berlian yang Arini beli sebagai investasi masa tua, yang dicuri dari brankas di dalam kamar utama. Terima kasih sudah datang, semuanya. Suara Doni menggema melalui mikrofon, memicu tepuk tangan riuh. Malam ini bukan hanya tentang bisnis baru saya, tapi juga tentang cinta baru saya. Setelah melewati masa-masa sulit dengan mantan, istri saya yang memilih meninggalkan keluarga demi karir di luar negeri, akhirnya saya menemukan kebahagiaan sejati. Santi tersenyum malu manju yang dibuat-buat, menyandarkan kepalanya di bahu Doni. Beberapa tamu berbisik-bisik, memuji betapa serasinya mereka, tanpa tahu bahwa kebahagiaan itu dibangun di atas tangisan seorang nenek dan anak kecil di lampu merah. Arini memantau semuanya dari kejauhan melalui aplikasi kamera pengawas rumahnya yang ternyata lupa dicabut oleh Doni. Ia melihat betapa angkuhnya mereka. Ia melihat Santi meminum anggur mahal dari gelas kristalnya seolah dia adalah pemilik sah segalanya. Pak Gunawan, sekarang, perintah Arini melalui telepon. Di dalam rumah, lampu mendadak redup. Seorang operator catering yang sudah disuap memberikan kode pada teknisi lampu. Suasana menjadi dramatis. Dan sekarang, lanjut Doni dengan penuh percaya diri. Mari kita saksikan perjalanan cinta kami dalam sebuah video singkat. Layar proyektor besar di taman belakang, dekat kolam renang, menyala. Semua tamu menoleh. Termasuk Doni dan Santi yang tersenyum lebar menanti foto-foto prewedding mereka yang diambil secara ilegal di Bali bulan lalu. Namun, detik berikutnya, suasana menjadi senyap seperti kuburan. Layar itu tidak menampilkan foto kemesraan. Layar itu menampilkan video berkualitas tinggi yang diambil Arini beberapa hari lalu. Gambar itu menunjukkan seorang nenek ringkih dengan baju compang-camping sedang mengemis di bawah terik matahari, menggendong seorang balita yang lemas. Suara di video itu menggelegar melalui sound system mahal milik Doni. Doni. Doni mengusir ibu secara paksa. Arini. Dia membuang baju-baju ibu dan Kania ke depan pagar. Suara isakan ibu terdengar sangat jelas, menyayat hati setiap orang yang mendengarnya. Doni mematung. Wajahnya yang tadinya merah karena alkohol mendadak pucat pasi seperti mayat. Santi menjerit kecil, menjatuhkan gelas kristalnya hingga hancur berkeping-keping. Apa-apaan ini? Matikan! Matikan! Teriak Doni panik ke arah operator. Namun, operator itu hanya diam, menatapnya dengan tatapan jijik. Layar berganti. Kali ini menampilkan rekaman suara Doni di balkon kemarin siang, yang direkam Arini dari balik semak-semak. Uang si ATM berjalan. Di London itu masih banyak. Padahal anaknya sudah aku buang sama nenek tua itu ke jalanan.
Tamu-tamu mulai berbisik riuh. Tatapan mereka yang tadinya penuh kekaguman berubah menjadi tatapan penuh kebencian dan penghinaan. Beberapa orang mulai mengeluarkan ponsel untuk merekam kejadian tersebut. "Ini fitnah. Ini editan," teriak Santi histeris, mencoba menutupi layar dengan tubuhnya. Tepat pada saat itu, pintu gerbang utama terbuka lebar. Sebuah mobil sedan hitam mewah meluncur masuk ke halaman, berhenti tepat di depan karpet merah. Keheningan yang mencekam menyelimuti area itu saat pintu mobil terbuka. Arini turun. Dengan langkah yang tenang, tegas, dan penuh wibawa, ia berjalan melewati barisan tamu yang ternganga. Ia tidak berteriak. Ia tidak menangis. Ia hanya menatap Doni dengan tatapan yang seolah bisa menembus jantung pria itu. Pestanya meriah sekali. "Doni." Suara Arini terdengar jernih melalui kesunyian. Tapi sayang, pemilik rumahnya baru saja pulang untuk membuang sampahnya. Kehadiran Arini di ujung karpet merah seperti malaikat maut yang datang menjemput nyawa sebuah sandiwara. Para tamu undangan, yang beberapa menit lalu masih tertawa dan menyanjung Doni, kini memberikan jalan bagi Arini. Mereka mundur teratur, menciptakan lorong sunyi yang hanya diisi oleh suara detak sepatu hak tinggi Arini di atas lantai marmer. Doni berdiri mematung di samping meja catering. Tangannya masih memegang mikrofon yang kini mengeluarkan suara dengung statis yang mengganggu. Keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya, merusak riasan wajah yang ia persiapkan untuk malam kemenangannya. "Ah, Arini, kenapa kamu ada di sini? Kamu seharusnya masih di London." Suara Doni bergetar, mencoba membangun sisa-sisa keberanian yang sudah runtuh. Arini berhenti tepat 3 langkah di depan Doni. Ia melirik Santi yang berdiri di belakang Doni. Wajah wanita itu tampak pucat pasi, mencoba menyembunyikan tangan yang gemetar di balik gaun merahnya yang kini tampak norak dan memuakan. "London sangat dingin, Doni. Tapi ternyata tidak sedingin hatimu yang tega membuang ibu mertua dan anak kandungmu sendiri ke jalanan," ucap Arini dengan suara yang tenang namun berwibawa, cukup keras untuk didengar oleh seluruh tamu. "Itu fitnah. Video tadi itu palsu. Arini, kamu sedang stres karena pekerjaan, kan? Ayo kita bicara di dalam." Doni mencoba mendekat, hendak meraih lengan Arini, namun Arini dengan cepat menghindar. "Jangan sentuh aku dengan tangan yang sudah memukul ibuku," desis Arini tajam. Tepat saat itu, Pak Gunawan melangkah maju bersama 2 orang pria berseragam kepolisian dan seorang wanita dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, PPA. Kehadiran aparat hukum ini membuat suasana pesta berubah menjadi mencekam. "Saudara Doni," ucap salah satu polisi dengan nada tegas, "kami menerima laporan terkait penelantaran anak dan lansia, serta dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Kami juga memiliki surat perintah untuk mendampingi pemilik sah rumah ini mengambil alih asetnya." Santi, yang sejak tadi diam, tiba-tiba berteriak histeris. "Apa-apaan ini? Ini rumah Doni. Kami akan menikah. Kalian tidak bisa mengusir kami begitu saja dari rumah kami sendiri." Arini menatap Santi dengan tatapan merendahkan. Ia mengeluarkan map yang dibawa Pak Gunawan dan membukanya. "Rumah kalian? Rumah ini dibeli atas namaku, dengan uang hasil keringatku, 2 tahun sebelum aku mengenal Doni. Dalam hukum, ini adalah harta bawaan yang tidak bisa kau sentuh sedikit pun." Arini kemudian mengalihkan pandangannya pada para tamu undangan. "Dan bagi kalian yang datang untuk merayakan bisnis baru pria ini, perlu kalian ketahui bahwa modal usahanya berasal dari pemalsuan tanda tangan saya untuk menjaminkan ruko milik saya. Bank sudah membatalkan transaksi itu sore ini. Doni tidak punya bisnis, tidak punya aset, dan mulai detik ini tidak punya tempat tinggal." Bisik-bisik di antara tamu undangan meledak menjadi kegaduhan. Mereka merasa tertipu karena telah datang ke pesta seorang penipu. Beberapa kolega Doni yang tadinya ingin menjalin kerjasama bisnis mulai menjauhkan diri. Bahkan ada yang secara terang-terangan mencemooh Doni di tempat. "Arini, tolong jangan lakukan ini di depan semua orang. Kita bisa bicarakan ini baik-baik," rengek Doni, kini benar-benar berlutut di hadapan Arini. "Aku hilaf. Santi yang menghasutku. Dia yang bilang kalau ibu dan Kania hanya menghabiskan uang kita. Ampuni aku,
Arini. Hilaf. Arini tertawa getir. Mengambil uang tabungan pendidikan anakmu sendiri sampai sisa 100.000 itu hilaf? Membiarkan Kania demam di pinggir jalan sementara kau minum sampahnya di sini itu hilaf? Tidak, Doni. Itu adalah kejahatan. Arini menoleh ke arah Pak Gunawan. Pak, tolong serahkan bukti penggelapan dana dan rekaman pengakuan mereka kepada pihak kepolisian sekarang juga. Polisi segera bergerak. Mereka memborgol tangan Doni di hadapan semua tamu. Santi yang mencoba melarikan diri ke arah pintu belakang pun dicegat oleh petugas wanita. Lepaskan saya. Saya tidak tahu apa-apa. Doni yang melakukan semuanya. Teriak Santi sambil menangis kencang, mencoba melepaskan diri. Namun, polisi tidak bergeming. Anda juga akan dimintai keterangan terkait keterlibatan dalam penggunaan dana hasil kejahatan dan laporan kekerasan terhadap lansia, ujar petugas PPA. Saat Doni dan Santi digiring keluar melewati kerumunan tamu, Arini berdiri tegak di tengah taman rumahnya. Ia melihat pemandangan itu tanpa rasa kasihan sedikit pun. Hatinya sudah tertutup rapat sejak ia melihat ibunya memegang gelas plastik di lampu merah. Tunggu. Instruksi Arini sebelum mereka mencapai mobil polisi. Arini berjalan menuju Santi, lalu dengan satu gerakan cepat, ia menyentakkan kalung berlian yang melingkar di leher wanita itu hingga talinya putus. Ini bukan milikmu. Ini milik ibuku yang kau dorong sampai jatuh ke aspal. Ia kemudian menatap Doni. Kamu bilang aku, ATM berjalan, kan? Nah, sekarang ATM MU sudah rusak secara permanen. Nikmatilah makanan penjara. Doni, itu jauh lebih baik daripada sisa makanan yang terpaksa dimakan ibuku di jalanan. Mobil polisi itu meluncur pergi dengan suara sirine yang membelah malam. Para tamu undangan mulai membubarkan diri dengan perasaan malu dan canggung. Dalam waktu kurang dari 1 jam, rumah mewah itu kembali sunyi. Arini terduduk di kursi pelaminan yang seharusnya digunakan Doni dan Santi untuk bertunangan. Ia menghela napas panjang, mengeluarkan semua beban yang menyesakkan dadanya selama berjam-jam ini. Ia menangis. Tapi bukan karena sedih kehilangan Doni, melainkan karena lega bahwa badai ini akhirnya berlalu. Ia mengambil ponselnya dan menelepon pihak hotel. Bu, Kania, kita akan pulang besok. Rumah kita sudah bersih. Malam itu, setelah sirine polisi menghilang di kejauhan dan para tamu undangan bubar dengan rasa malu yang membekas, rumah mewah di kawasan Jakarta Selatan itu mendadak terasa seperti kuburan yang dingin. Arini berdiri di tengah ruang tamu yang berantakan. Sisa-sisa makanan catering yang mahal, botol-botol minuman yang tumpah, dan dekorasi bunga yang kini tampak layu. Semuanya menjadi saksi bisu pengkhianatan yang baru saja ia tumpas. Arini berjalan perlahan menuju lantai 2. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena penyesalan, melainkan karena kelelahan emosional yang luar biasa. Ia membuka pintu kamar utamanya. Kamar yang seharusnya menjadi tempat perlindungan paling pribadi. Bau parfum wanita yang menyengat dan asing langsung menusuk hidungnya. Di atas ranjang, ia melihat pakaian dalam Santi berserakan. Rasa mual kembali menyerang. Tanpa ragu, Arini menarik seluruh sprei, bantal, dan guling, lalu melemparkannya ke balkon. Pak Gunawan, panggil Arini melalui ponselnya. Suaranya terdengar hampa namun tegas. Tolong panggil jasa pembersih profesional sekarang juga. Saya ingin rumah ini disterilisasi. Semua barang yang bukan milik saya, ibu, atau Kania, kumpulkan di gudang. Besok saya ingin semuanya dibakar. Baik, Arini. Tim pembersih akan sampai dalam 30 menit. Bagaimana dengan Anda? Anda tidak sebaiknya menginap di sana malam ini. Saran Pak Gunawan dengan nada khawatir. Saya akan kembali ke hotel. Saya belum siap membiarkan ibu dan Kania menginap di sini sebelum semua jejak pengkhianat itu hilang. Arini kemudian melangkah menuju kamar Kania. Di sana, hatinya kembali hancur. Kamar yang dulunya penuh dengan mainan edukasi dan dekorasi lembut berwarna pastel, kini telah berubah menjadi gudang penyimpanan tas-tas bermerek dan kotak sepatu milik Santi. Mainan Kania? Semuanya raib. Ia menemukan sebuah boneka kelinci kusam yang terjepit di pojok lemari.
Itu adalah boneka kesayangan Kania sejak bayi. Arini memeluk boneka itu erat halus, dan air matanya jatuh tanpa suara. Mereka bahkan merampas kebahagiaan kecilmu. Sayang, bisiknya. Tengah malam, Arini kembali ke hotel. Saat ia membuka pintu kamar suite, ia melihat ibunya sedang duduk di sofa, memeluk Kania yang sedang tertidur pulas. Ibu menatap Arini dengan tatapan penuh tanya sekaligus kecemasan. "Sudah selesai, nak?" tanya ibu lirih. Arini berlutut di depan ibunya, menyandarkan kepalanya di pangkuan wanita tua itu. Tangan ibu yang kasar dan pecah-pecah karena panasnya aspal jalanan mengusap rambut Arini dengan lembut. "Sudah, Bu. Doni dan wanita itu sudah dibawa polisi. Mereka tidak akan pernah bisa menyakiti kita lagi," jawab Arini. Ibu tidak menyangka Doni bisa sejahat itu. "Arini, dulu dia tampak sangat sopan saat memintamu dariku." Ibu menghela napas panjang. Ada nada kekecewaan mendalam terhadap mantan menantunya itu. "Topeng, Bu. Semua itu hanya topeng untuk mendapatkan harta. Sekarang, kita harus fokus pada pemulihan." Besok pagi, Arini sudah menjadwalkan terapis anak untuk datang melihat kondisi Kania. Dan ibu, Arini ingin ibu melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Rematik ibu harus diobati sampai tuntas. Keesokan harinya, Arini mulai bergerak cepat. Sambil memantau proses hukum Doni yang mulai masuk ke tahap penyidikan, ia mendedikasikan seluruh waktunya untuk ibu dan Kania. Terapis anak yang didatangkan Arini mulai melakukan pendekatan pada Kania. Bocah itu awalnya sangat tertutup. Ia seringkali menyembunyikan makanan di bawah bantalnya, sebuah trauma akibat kelaparan yang ia alami saat di jalanan. Melihat hal itu, hati Arini terasa tersayat sembilu. "Kania, sayang, makanannya tidak akan hilang. Mama ada di sini. Kania boleh makan sebanyak yang Kania mau." Arini mencoba membujuk sambil menyuapkan potongan buah segar. Butuh waktu berhari-hari bagi Kania untuk kembali percaya bahwa ia tidak akan pernah lapar lagi. Sementara itu, kondisi fisik ibu perlahan membaik. Luka-luka lebam di tubuhnya mulai memudar. Meski luka di hatinya mungkin butuh waktu lebih lama untuk sembuh. 3 hari setelah pengusiran itu, Arini membawa ibu dan Kania pulang ke rumah. Tim pembersih telah bekerja luar biasa. Seluruh perabotan lama yang pernah disentuh Doni dan Santi telah diganti dengan yang baru. Aroma parfum asing itu hilang, digantikan oleh aroma terapi lavendel yang menenangkan. Saat mereka memasuki gerbang, ibu sempat ragu. Ia teringat saat Doni menyeretnya keluar dan membuang tasnya ke selokan. "Masuklah, Bu. Ini rumah ibu. Selamanya akan menjadi rumah ibu." Arini menggandeng tangan ibunya dengan mantap. Kania berlari kecil menuju kamarnya yang sudah didekorasi ulang persis seperti semula. Saat melihat boneka kelincinya ada di atas ranjang, mata bocah itu berbinar. Untuk pertama kalinya sejak Arini pulang dari London, ia mendengar tawa kecil Kania. "Mama, kelinci!" seru Kania kegirangan. Arini tersenyum, namun senyumnya memudar saat ponselnya berdering. Itu dari pengacaranya. "Bu Arini, ada perkembangan dari kepolisian. Keluarga Doni dari kampung datang ke kantor polisi. Mereka memohon-mohon agar laporan dicabut. Mereka bilang Doni adalah tulang punggung keluarga dan ibunya sedang sakit keras mendengar berita ini." Arini terdiam sejenak. Ia menatap punggung ibunya yang sedang menatap pakaian di lemari, lalu menatap Kania yang sedang bermain dengan tenang. Ia teringat kembali bayangan mereka di bawah lampu merah, kepanasan, dihina, dan dibuang seperti sampah. "Katakan pada mereka," ucap Arini dengan suara dingin dan tanpa ragu. "Ibunya sakit karena perbuatan anaknya sendiri. Ibuku hampir mati karena perbuatan anaknya. Jangan pernah bicara soal pengampunan padaku sebelum mereka bisa mengembalikan waktu 6 bulan penderitaan ibu dan anakku. Proses hukum jalan terus. Tidak ada mediasi." Arini menutup teleponnya. Ia tahu, babak baru dalam hidupnya sebagai orang tua tunggal baru saja dimulai. Namun ia tidak takut. Ia telah membersihkan sampahnya, dan kini saatnya menanam bunga-bunga baru di kebun hidupnya. Kedamaian yang baru saja dibangun Arini di rumahnya terusik oleh suara gaduh di depan pagar keesokan paginya.
Beberapa mobil minibus terparkir sembarangan, dan sekelompok orang, yang sangat dikenali Arini sebagai keluarga besar Doni dari kampung, tengah berdebat sengit dengan petugas keamanan yang disewa Arini. Arini berdiri di balik jendela lantai 2, menatap kerumunan itu dengan dingin. Di sana ada mertuanya, ibu mertua yang dulu selalu memuji Arini setiap kali Arini mengirimkan uang bulanan ke kampung, dan kini wanita itu tampak menangis terseduh-seduh sambil memegangi jeruji pagar. "Arini, keluar, nak. Jangan jadi anak durhaka," teriak seorang pria parubaya, paman Doni yang paling vokal jika urusan meminta pinjaman uang. Arini menghela napas panjang. Ia menoleh ke arah ibu yang tampak gemetar di ruang tengah. "Ibu, tetap di dalam bersama Kania. Jangan biarkan mereka masuk ke pikiran ibu lagi. Arini yang akan selesaikan ini." Arini melangkah keluar dengan tenang. Ia tidak membuka gerbang. Ia hanya berdiri di baliknya, dipisahkan oleh jeruji besi hitam yang kokoh. Begitu melihat Arini, ibu mertuanya langsung histeris. "Arini, teganya kamu memenjarakan suamimu sendiri. Doni itu tulang punggung kami. Arini, kalau dia dipenjara, bagaimana nasib kami di kampung?" Arini menatap wanita tua itu tanpa ekspresi. "Tulang punggung? Selama 3 tahun terakhir, sayalah yang mengirim uang untuk pengobatan bapak, biaya sekolah adik-adik Doni, bahkan renovasi rumah ibu di kampung. Doni tidak pernah mengirim sepeser pun karena uangnya habis untuk membiayai wanita simpanannya. Tapi dia hilaf. Arini, lelaki itu wajar kalau tergoda, tapi dia tetap suamimu. Cabut laporannya. Nak, kasihan ibu. Ibu bisa mati serangan jantung kalau melihat anak satu-satunya mendekam di sel." Rintih ibu mertuanya sambil mencoba meraih tangan Arini dari sela pagar. Arini mundur selangkah. "Ibu bicara soal serangan jantung? Tahukah ibu bahwa saat Doni bersenang-senang dengan selingkuhannya di rumah ini, ia mengusir ibuku dan anak kandungnya ke jalanan? Ibuku mengemis di lampu merah agar Kania bisa makan. Di mana hati nurani ibu saat itu?" Keluarga besar Doni terdiam sejenak. Namun paman Doni segera menimpali dengan nada kasar. "Halah, itu kan urusan rumah tangga kecil kalian. Orang tua memang harusnya mengalah. Mungkin ibumu saja yang terlalu sensitif. Sekarang yang penting itu masa depan Doni. Jangan karena dendam, kamu menghancurkan masa depan orang." Kemarahan Arini yang tadinya ia tekan kini mulai merembes keluar. "Masa depan? Doni sudah menghancurkan masa depannya sendiri saat dia memalsukan tanda tangan saya dan mencuri uang tabungan anaknya. Dia bukan hanya mengkhianati pernikahan, dia melakukan tindak pidana perbankan dan penelantaran. Kami tidak mau tahu. Kalau kamu tidak cabut laporan itu, kami tidak akan pergi dari sini. Kami akan beritahu semua orang bahwa Arini adalah istri yang kejam dan tidak tahu balas budi," ancam sang paman sambil mulai memukul-mukul pagar. Arini tersenyum tipis, sebuah senyuman yang membuat mereka serentak terdiam karena merasa ngeri. Ia mengeluarkan ponselnya dan menekan tombol speaker. "Pak Gunawan, apakah rekamannya sudah siap?" "Siap, Arini. Tim IT kami sudah menyambungkan suara dari interkom pagar ke sistem perekaman kepolisian yang sedang memantau," jawab suara Pak Gunawan di seberang telepon. Arini menatap keluarga Doni satu persatu. "Kalian datang ke sini bukan karena peduli pada Doni, kan? Kalian takut karena aliran uang dari saya terhenti. Kalian takut karena selama ini kalian menikmati uang hasil curian Doni dari rekening saya. Jaga mulutmu, Arini," bentak ibu mertuanya. "Saya punya bukti aliran dana dari rekening Doni ke rekening ibu dan paman selama 6 bulan terakhir. Uang itu adalah uang yang seharusnya untuk biaya sekolah Kania. Jika kalian tidak pergi dari sini dalam hitungan 3, saya tidak hanya akan melanjutkan kasus Doni, tapi saya akan melaporkan kalian semua atas tuduhan penadahan uang hasil kejahatan." Wajah paman Doni mendadak pucat. Ia tahu betul Arini tidak pernah bermain-main dengan ucapannya. "Dan satu lagi," lanjut Arini, suaranya kini merendah namun tajam seperti sembilu. "Ibu mertua, ibu bilang saya durhaka? Durhaka adalah membiarkan cucu sendiri kelaparan sementara ibu menikmati perhiasan emas baru hasil pemberian Doni bulan lalu. Saya tahu ibu tahu Doni mengusir ibu saya,
Tapi ibu diam saja karena takut jatah bulanan ibu dipotong, kan? Ibu mertuanya tertunduk, tidak berani menatap mata Arini. Kebenaran itu menghantamnya telak. Pergi dari sini, perintah Arini dingin. Jika dalam 2 menit kalian masih ada di depan rumah saya, polisi yang sedang bersiaga di ujung jalan akan menyeret kalian atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan dan percobaan pemerasan. Dan jangan harap ada 1 sen pun lagi yang akan mengalir ke kampung. Melihat ketegasan Arini dan menyadari bahwa posisi mereka terdesak secara hukum, nyali keluarga Benalu itu menciut. Paman Doni mulai menarik lengan ibu mertuanya menuju mobil. Mereka pergi dengan terburu-buru, meninggalkan caci maki yang tak lagi berarti bagi Arini. Arini kembali masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu, ia melihat ibunya sedang memelukannya dengan air mata berlinang. Mereka sudah pergi, Bu. Mereka tidak akan pernah berani kembali lagi, ucap Arini sambil berlutut di depan ibunya. Maafkan ibu, Arini, gara-gara ibu, kamu jadi harus bertengkar dengan keluarga mereka. Isak ibunya. Arini menggeleng kuat. Tidak, Bu. Ini bukan salah ibu. Ini adalah pembersihan total. Kita tidak butuh orang-orang yang hanya mencintai kita saat kita punya uang, tapi membuang kita saat kita sedang kesulitan. Mulai sekarang, hanya ada kita bertiga. Kania merangkak ke pelukan Arini, memberikan kecupan kecil di pipi ibunya. Mama jangan marah ya. Arini tersenyum. Kali ini senyum yang tulus. Mama tidak marah. Sayang. Mama hanya sedang memastikan rumah kita tetap aman. Malam itu, Arini membuat keputusan besar. Ia akan mengundurkan diri dari jabatannya yang mengharuskan ia sering keluar negeri. Ia akan membuka firma konsultannya sendiri di Jakarta. Ia menyadari bahwa harta sebanyak apapun tidak akan bisa menggantikan waktu dan keamanan bagi ibu dan anaknya. Pembalasannya pada Doni sudah mencapai titik di mana hukum yang bekerja, dan kini saatnya ia membangun istana yang sesungguhnya. Istana yang fondasinya adalah kasih sayang, bukan sekadar kemewahan materi. Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terasa begitu sesak dan pengap, meski pendingin ruangan bekerja maksimal. Hari ini adalah sidang pembuktian, puncak dari perjuangan Arini untuk menegakkan keadilan. Di kursi terdakwa, Doni tampak sangat berbeda. Tidak ada lagi jas mahal atau tatanan rambut klimis. Ia mengenakan kemeja putih yang tampak longgar di tubuhnya yang mengurus, dengan rompi tahanan berwarna oranye mencolok. Santi duduk di sebelahnya dengan wajah tertunduk, mencoba menutupi wajahnya dengan rambut yang kini kusam. Mereka berdua tampak seperti pecundang yang sedang menunggu ketukan palu algojo. Arini duduk di barisan depan, menggenggam tangan ibunya yang masih sering gemetar jika melihat sosok Doni. Kania sengaja tidak dibawa. Arini ingin putrinya mengingat ayahnya sebagai kenangan masa lalu yang samar, bukan sebagai pesakitan di balik jeruji besi. Saudara terdakwa, suara hakim ketua menggelegar. Apakah benar Anda telah mengalihkan dana dari rekening tabungan pendidikan anak kandung Anda untuk kepentingan pribadi? Doni melirik ke arah pengacaranya, lalu berdehem. Saya meminjamnya. Yang mulia. Rencananya akan saya kembalikan setelah bisnis saya jalan. Bisnis apa yang Anda maksud? Tanya hakim dengan nada skeptis. Berdasarkan laporan keuangan yang diajukan saudara saksi, Arini, tidak ada bukti adanya pendaftaran badan usaha yang sah. Yang ada hanyalah aliran dana ke salon kecantikan, toko perhiasan, dan klub malam. Doni terdiam. Pengacaranya mencoba membela. Yang mulia, klien kami sedang berada dalam tekanan psikologis karena ditinggal istri bekerja ke luar negeri. Perbuatan ini adalah bentuk pelarian emosional. Pelarian emosional dengan membuang ibu mertua dan anak ke jalanan. Arini tiba-tiba berdiri. Suaranya tenang namun mengandung otoritas yang luar biasa. Hakim memberikan kode agar Arini berbicara secara resmi di mimbar saksi. Arini melangkah maju. Ia tidak membawa amarah yang meledak-ledak, melainkan sebuah kejernihan yang mematikan. Ia menyerahkan sebuah amplop coklat besar kepada Panitera. Yang mulia, selain bukti penggelapan dana, saya melampirkan rekam medis ibu saya dan Kania dari rumah sakit. Di sana tercatat secara medis bahwa Kania mengalami malnutrisi kronis selama 3 bulan terakhir.
Juga ada foto-foto luka lebam pada ibu saya yang diperkuat dengan hasil visum. Arini menoleh ke arah Doni. Matanya tajam seperti belati. Doni, kamu bilang kamu meminjam uang itu untuk bisnis? Lalu jelaskan pada hakim. Kenapa kamu mengganti gembok rumah dan menyewa debt collector untuk memastikan ibu saya tidak bisa masuk kembali untuk mengambil pakaian atau obat-obatannya? Itu bukan pelarian emosional. Itu adalah percobaan pembunuhan secara perlahan terhadap keluargamu sendiri. Ruang sidang mendadak riuh. Ibu mertua Doni yang hadir di barisan belakang mulai terisak. Namun kali ini bukan isak kemarahan, melainkan malu yang luar biasa. Doni mulai kehilangan kendali. Arini, cukup. Kamu juga salah. Kamu lebih mementingkan kerjaan daripada suamimu. Kamu pikir uang bisa menggantikan kehadiranku. Uangku tidak menggantikan kehadiranmu, Doni. Tapi uangku memberimu makan, memberimu atap, dan memberimu kemewahan yang tidak pernah sanggup kamu usahakan sendiri, balas Arini dingin. Dan sebagai balasannya, kamu memberikan jalanan yang panas untuk anakmu. Hakim yang mulia, saya menuntut hukuman maksimal. Bukan hanya untuk penggelapan, tapi untuk kekerasan psikis dan penelantaran anak. Santi, yang sejak tadi diam, tiba-tiba berteriak histeris. Ini semua salah Doni. Dia yang bilang Arini sudah mati di London. Dia yang memaksa saya ikut tinggal di sana. Saya tidak tahu kalau itu uang anaknya. Diam kamu, Santi, bentak Doni. Mereka mulai saling serang di depan hakim, menunjukkan betapa rapuhnya hubungan yang dibangun di atas pengkhianatan. Hakim mengetuk palu dengan keras. Cukup. Pengadilan telah melihat cukup banyak bukti. Saudara terdakwa Doni, tindakan Anda bukan hanya melanggar hukum positif, tapi juga melanggar norma kemanusiaan yang paling mendasar. Setelah jeda selama 2 jam untuk musyawarah, hakim kembali ke ruang sidang. Suasana menjadi sangat sunyi, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Menyatakan terdakwa Doni, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam keluarga, pemalsuan dokumen, dan penelantaran anak. Menjatuhkan pidana penjara selama 9 tahun. Dan terdakwa 2, Santi, dijatuhi hukuman 4 tahun penjara atas keterlibatan dan penadahan hasil kejahatan. Doni lemas. Ia jatuh terduduk di lantai sidang. Sementara Santi menangis meraung-raung saat petugas mulai memborgol mereka kembali. Arini berdiri, menghela napas panjang. Ia merasa sebuah beban raksasa baru saja diangkat dari bahunya. Ia tidak merasa senang melihat Doni hancur. Ia hanya merasa adil. Ia mendekati ibunya, merangkul bahu renta itu, dan menuntunnya keluar dari ruang sidang. Saat melewati Doni yang sedang digiring petugas, Doni sempat memanggilnya. Arini, maafkan aku, tolong pikirkan Kania, dia butuh ayahnya. Arini berhenti sebentar, tanpa menoleh. Kania butuh seorang pelindung, Doni, dan pelindung itu tidak pernah ada dalam dirimu. Ayah bagi Kania sudah meninggal di lampu merah hari itu. Arini terus berjalan keluar menuju cahaya matahari yang cerah di halaman pengadilan. Di sana, Pak Gunawan sudah menunggu dengan mobilnya. Selamat, Arini. Keadilan sudah ditegakkan, ujar Pak Gunawan. Ini baru permulaan, Pak. Sekarang tugas saya yang sebenarnya dimulai. Memastikan luka di hati Kania benar-benar sembuh, jawab Arini. Mobil itu meluncur pergi, meninggalkan gedung pengadilan dan masa lalu yang kelam. Di dalam mobil, ibu menggenggam tangan Arini erat. Terima kasih, Nak. Ibu sudah ikhlas sekarang. Arini tersenyum, menatap langit Jakarta yang kini tampak lebih biru. Ia tahu, babak terakhir dari drama ini bukanlah tentang penjara, tapi tentang pemulihan dan masa depan yang jauh lebih cerah bagi mereka bertiga. 1 tahun telah berlalu sejak ketukan palu hakim mengakhiri mimpi buruk kehidupan Arini. Jakarta sore itu tampak lebih bersahabat, dengan semburat oranye yang menghiasi langit di atas sebuah gedung perkantoran modern di kawasan bisnis. Di lantai 10, sebuah papan nama elegan berbahan kuningan mengkilap bertuliskan, Arini Oko, Consulting on Child Advocacy Group. Arini tidak lagi bekerja untuk perusahaan asing yang menuntutnya terbang melintasi benua.
Ia memilih membangun dunianya sendiri, sebuah firma konsultan yang sebagian keuntungannya ia gunakan untuk mendanai yayasan perlindungan anak dan lansia yang terlantar. Pengalamannya melihat ibu dan Kania di lampu merah telah mengubah orientasi hidupnya secara total. Pintu kantornya terbuka, dan seorang gadis kecil dengan gaun kuning cerah berlari masuk. Pipinya kini kemerahan, berisi, dan matanya berbinar sehat. "Mama, lihat, Kania dapat bintang 5 dari sekolah," seru Kania sambil memamerkan selembar kertas gambar dengan bangga. Arini mengangkat Kania ke pangkuannya, mencium pipi putrinya yang harum bedak bayi, aroma yang dulu sempat hilang tertutup debu jalanan. "Wah, hebatnya anak mama. Kania gambar apa ini?" "Gambar rumah. Mama, ada nenek, dan ada taman bunga yang besar," jawab Kania ceria. Di belakang Kania, ibu masuk dengan langkah yang jauh lebih mantap. Rematiknya memang tidak bisa hilang total, namun dengan fisioterapi rutin dan hati yang tenang, ibu kini bisa berjalan tanpa harus menyeret kakinya lagi. Wajahnya tampak 10 tahun lebih muda, mengenakan kebaya modern yang anggun. "Arini, ayo pulang. Ibu sudah masak sayur lodeh kesukaanmu di rumah," ajak ibu sambil tersenyum teduh. "Sebentar ya, Bu. Arini rapikan berkas dulu," jawab Arini. Sambil merapikan meja kerjanya, mata Arini tertuju pada sebuah berita singkat di koran digital yang terbuka di laptopnya. Berita itu mengabarkan tentang penolakan banding seorang narapidana kasus penelantaran anak yang mencoba mengajukan pembebasan bersyarat. Doni. Arini membaca sekilas bahwa Doni kini menjadi bulan-bulanan di penjara karena reputasinya sebagai pria yang membuang ibu dan anaknya sendiri. Sementara Santi dikabarkan mengalami depresi berat dan ditinggalkan oleh keluarga besarnya yang enggan berurusan dengan hukum. Arini menutup laptopnya dengan tenang. Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa puas yang berlebihan. Hanya ada rasa syukur yang mendalam. Ia telah berhasil melewati badai tanpa membiarkan badai itu mengubahnya menjadi sosok yang jahat. Mereka bertiga berjalan menuju parkiran. Arini kini menyetir mobilnya sendiri, sebuah mobil SUV yang aman dan nyaman. Di sepanjang jalan pulang, mereka melewati perempatan lampu merah yang sama, tempat setahun lalu ia melihat ibunya mengemis. Arini menghentikan mobilnya saat lampu berubah merah. Ia melihat seorang ibu muda yang sedang berjualan koran sambil menggendong anak. Tanpa ragu, Arini menurunkan kaca jendela, memberikan beberapa lembar uang besar, dan sebuah kartu nama yayasannya. "Datanglah ke alamat ini besok pagi. Kami bisa membantumu dan anakmu mendapatkan tempat yang lebih layak," ucap Arini lembut. Wanita penjual koran itu terpaku, menatap Arini seolah melihat malaikat. "Kenapa Mama kasih kartu itu?" tanya Kania dari kursi belakang. "Karena setiap anak berhak punya rumah yang hangat, sayang. Sama seperti Kania sekarang," jawab Arini sambil mengelus tangan ibunya yang duduk di sampingnya. Sesampainya di rumah, suasana hangat langsung menyambut. Rumah itu tidak lagi terasa angkuh dan dingin seperti saat Doni masih ada. Kini, setiap sudutnya dipenuhi dengan foto-foto tawa, tanaman hijau yang terawat, dan mainan Kania yang tertata rapi. Tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi pengkhianatan yang bersembunyi di balik dinding-dindingnya. Malam itu, setelah Kania tertidur, Arini dan ibunya duduk di teras belakang, menikmati teh melati hangat. "Ibu masih sering tidak percaya, Arini," bisik ibu sambil menatap bulan. "Dulu ibu pikir kita akan mati di jalanan. Ibu pikir ibu tidak akan pernah melihatmu lagi." Arini menggenggam tangan ibunya. "Tuhan punya cara yang unik untuk memulangkan kita, Bu." Lampu merah itu, meski menyakitkan, adalah jalan yang membawa Arini kembali pada apa yang benar-benar penting. Uang di London itu tidak ada artinya dibanding melihat ibu bisa tersenyum lagi seperti ini. "Kamu wanita yang kuat, Arini. Ibu bangga padamu." Arini tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu ibunya. Ia merasa benar-benar pulang. Perjalanannya ke luar negeri telah memberinya materi, namun pengkhianatannya di dalam negeri telah memberinya jati diri. Ia telah membalas perbuatan mereka dengan cara yang paling elegan, dengan kesuksesan, kebahagiaan, dan kebermanfaatan bagi orang lain. Kisah
Air mata di lampu merah telah berakhir, digantikan oleh babak baru yang penuh cahaya. Arini tahu tantangan di depan sebagai orang tua tunggal dan pengusaha tidaklah mudah, namun selama ada ibu di sampingnya dan tawa Kania di telinganya, ia tahu ia bisa menaklukkan dunia, tanpa perlu mengemis pada siapapun. Lampu merah di jalanan mungkin akan terus berganti hijau, namun di hati Arini, lampu itu akan selalu mengingatkannya untuk berhenti sejenak, melihat ke sekeliling, dan memastikan bahwa tidak ada lagi kasih sayang yang tertinggal di trotoar. Tamat.